Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Jaya dan terjadi pada tahun 2014 tak akan pernah dilupakan ketika Jaya memilih untuk pindah di rumah kos yang baru. Sekitar bulan April, Jaya yang sudah terbiasa kos memutuskan pindah karena rumah kos yang ditempatinya sekarang mau direnovasi oleh pemilik kos. Semua anak kos diberi waktu 1 bulan untuk pindah dan mencari kosan baru. Jaya yang berangkat kerja jam 6 pagi dan baru pulang jam 8 malam merasa kesulitan untuk mencari kosan baru. Mengingat jam kerja yang padat dan tidak mendapat izin untuk cuti, ditambah lagi hari Sabtu dia harus lembur, membuat Jaya harus meminta tolong kepada beberapa temannya untuk memberikan informasi jika ada rumah kos yang bisa ditempati. Tepat jam 12 siang, salah satu teman Jaya yang bernama Icat menghampirinya. "Jaya, lu udah dapat kosan belum?" "Belum. Waktu gua tinggal 5 hari lagi nih, tukang bangunannya udah mulai kerja di kosan gua." "Lu mau nggak kos di tempat tantenya temen gua? Murah kok, katanya sebulan cuma 500.000, itu udah pakai AC, tapi listrik bayar sendiri." "Bercanda lu, pakai AC 500.000? Pakai AC itu rata-rata 1 juta, itu juga kosan biasa, AC-nya biasanya AC lama lagi." Nggak percaya nih orang, teman gue yang ngomong langsung," jawab Icat sambil membuka botol minuman yang ada di tangannya. "Lu datangin aja sendiri, ntar gue kasih nomor teleponnya. Kata teman gua, itu sengaja dikasih murah. Kosannya banyak yang kosong, cuman ada 2 kamar yang keisi." "Ya udah Cat, ntar gua minta nomor teleponnya aja ya sebelum pulang." Hari itu sore sekitar jam 5, Jaya minta izin ke manajernya untuk pulang lebih cepat dengan alasan harus mencari rumah kos. Karena tukang dan bahan bangunan sudah ada di kosan yang sekarang dia tempati. Selain itu, pemilik kos tidak memberikan toleransi lagi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Berbekal alamat yang diberikan Icat, Jaya sudah berada di depan pagar rumah kos yang dimaksud. Rumah kos dengan bangunan 2 lantai yang terlihat sepi dari luar. Cat tembok yang sudah terkelupas ditambah pagar yang mulai karatan, terlihat kalau kosan itu kurang terawat. Jaya yang sudah menghubungi pemilik rumah melalui telepon menunggu di depan jalan sambil memperhatikan rumah kos itu. Pantesan murah, kosan lama. Kok nggak ada yang jaga ya ini kosannya? Jaya tersentak kaget begitu mendengar suara laki-laki menyapanya dari belakang. Refleks Jaya langsung menoleh ke belakang. Laki-laki berusia sekitar 50 tahun mengenakan baju hijau dengan anak kunci di tangannya, memperkenalkan dirinya bernama Amir. Pak Amir langsung membuka pintu dan mempersilahkan Jaya untuk masuk ke dalam. Sampai di depan pintu utama, mata Jaya tertuju ke lorong kamar di lantai 1. Lorong kamar nampak sepi, tidak seperti layaknya rumah kos pada umumnya. Hanya ada 1 rak sepatu di salah satu kamar yang ada di lorong itu. Pak Amir membuka salah satu pintu kamar dan mempersilahkan Jaya untuk melihat ke dalam. "Ini kamarnya dek, udah ada AC-nya, harganya 500.000, tapi listrik bayar sendiri." Mata Jaya langsung melihat ke dalam kamar yang nampak kusam karena catnya mulai pudar. Langit-langit plafon dengan sarang laba-laba yang menempel memberi kesan kalau kamar itu lama tak dihuni. "Ada berapa kamar yang kosong pak? Saya boleh nggak lihat kamar yang lain?" "Banyak di lantai 2 juga kosong." "Emang ada berapa kamar di sini, Pak?" "Ada 22 kamar, yang ada penghuninya baru 2. Dua-duanya ada di lantai 1. Kalau lantai 2 kosong, belum ada yang huni." "Penghuninya baru 2, Pak. Ini kosan murah, penghuninya kenapa sedikit?" "Ya namanya juga anak kos dek. Kalau ada bangunan yang baru, mereka kan suka pindah, katanya cari situasi baru." Jaya menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia paham betul karakter anak kos. Karena Jaya juga pernah seperti itu. Bahkan dia juga pernah menempati rumah kos hanya 2 bulan, lalu pindah hanya gara-gara ada bangunan kos yang baru, atau merasa kurang nyaman dengan penjaga kosnya. "Ini kamar yang ada penghuninya."
kata Pak Amir sambil melewati kamar yang ada rak sepatunya untuk menuju tangga di lantai 2. Satu lagi yang mana, Pak? Satu lagi depan tangga, Dek. Nggak ada sepatunya ya, Pak Amir? Tanya Jaya penasaran sambil mengamati kamar yang dimaksud Pak Amir. Orangnya jarang di sini, kamarnya cuma buat naruh barang aja. Paling-paling tidur di sini seminggu sekali. Jaya menganggukkan kepalanya, mengerti apa yang dikatakan Pak Amir. Mereka berdua naik ke lantai 2. Mata Jaya juga memperhatikan lantai yang diinjaknya. Lantainya cukup bersih, sepertinya setiap hari disapu dan dipel. Hanya saja tembok yang kusam dan debu yang memberi kesan kalau rumah kos itu kurang terawat. Pak Amir membuka beberapa pintu kamar di lantai 2. Dengan teliti mata Jaya memperhatikan setiap kamar yang dilihatnya. Salah satu kamar yang dimasuki Jaya membuat bulu tengkuknya berdiri. Refleks tangannya meraba tengkuk lehernya. Kok saya merinding ya, Pak, badannya? Pak Amir yang mendengar itu hanya terdiam. Dia langsung keluar dari dalam kamar meninggalkan Jaya sendiri. Jaya yang masih merasa merinding ikut keluar menghampiri Pak Amir. Setelah melihat semua kamar di lantai 2, Jaya memilih kamar yang ada di pojok lorong. Pak Amir menjelaskan kalau di kosan ini tidak ada yang menjaga kos. Pak Amir hanya datang pagi untuk menyapu lantai, sedangkan baju setiap anak kos mencuci sendiri di tempat cuci yang ada di sebelah kamar mandi lantai 2. Karena merasa murah dan kosannya terlihat sepi, hari itu juga Jaya membayar uang kos untuk 3 bulan ke depan. Jaya berpikir biaya sewa satu kamar bulan di kosan yang sekarang yang biasanya 1,5 juta bisa dibayarkan untuk 3 bulan di kosan ini. Jaya merasa sangat beruntung mendapatkan kosan baru. Singkat cerita, sudah 1 hari Jaya menempati kosan barunya. Malam sepulang kerja di hari pertama di kosan itu, dia sempat bertemu dengan penghuni kamar lantai 1 yang bernama Ricky. Mereka hanya sekedar berkenalan saja dan berbicara seperlunya. Malam di hari kedua, sekitar jam 1 pagi, Jaya yang belum tidur memilih untuk bersantai di lorong kamar di lantai 2. Hembusan angin yang berasal dari tempat jemuran yang berhembus ke dalam lorong kamar membuat lorong terasa sejuk. Sebatang rokok yang ada di tangan kirinya dimatikan. Mata Jaya yang tadi tertuju ke handphone yang ada di tangannya, tiba-tiba melirik ke arah sebelah kanan. Dari sudut matanya, dia seperti melihat keselebatan wanita berjalan melewati lorong menuju ke tangga lantai 1. Jaya berdiri dari kursi, matanya tertuju ke lorong kamar. Ada rasa penasaran. Kakinya melangkah perlahan-lahan melewati lorong menuju anak tangga. Tidak ada siapa-siapa. Rasa penasarannya semakin besar. Dia yakin benar kalau tadi matanya melihat wanita lewat di ujung lorong kamar. Kakinya menuruni anak tangga. Tepat di ujung tangga lantai 1, dia mendengar suara air keran dari kamar mandi lantai 1. Jaya tetap terdiam di ujung anak tangga. Matanya tertuju ke kamar mandi yang terbuka sedikit. Bunyi air keran berhenti. Jaya menunggu siapa yang keluar dari dalam kamar mandi. Sampai kurang lebih 3 menit dia menunggu. Tidak ada satupun orang yang keluar dari dalam kamar mandi. Karena penasaran, Jaya menghampiri dan mendorong kamar mandi yang terbuka sedikit. Matanya tersentak kaget begitu melihat seorang wanita membelakanginya berdiri menghadap tembok. Refleks Jaya langsung mundur ke belakang. Jaya takut wanita itu tahu kalau dia mendorong kamar mandi. Jaya langsung naik ke lantai 2 kembali ke kamar. Untung aja tuh cewek nggak lihat. Bisa ribut gua sama si Ricky. Pagi sekitar jam 7, Jaya yang sudah bersiap-siap berangkat kerja dan melewati lorong lantai 1 berpapasan dengan Ricky yang baru mau mandi. Untung ceweknya nggak bilang semalam. Parah tuh anak, mentang-mentang nggak ada penjaga kos, pakai bawa cewek segala ke kamar. Gumam Jaya dalam hati mengingat kejadian semalam. Malam sepulang kerja sekitar jam 8,
Jaya yang baru pulang dari kantor menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Dengan badan yang terasa lelah, kakinya melangkah perlahan-lahan menaiki setiap anak tangga. Tepat di ujung anak tangga lantai 2, lorong yang gelap karena lampu belum dinyalakan membuat mata Jaya tertuju di ujung lorong tepat di salah satu kamar. Nampak seperti ada seorang yang berdiri mengenakan baju putih. Bajunya seperti terlilit ke seluruh badan orang itu. Jaya mempertajam penglihatannya. Ada rasa takut. Kakinya mundur satu langkah. Tapi karena penasaran, dia melangkahkan kakinya lagi. Bayangan putih itu masih ada di depan pintu. Dengan secepatnya, dia berlari ke arah stop kontak yang ada di dinding. Tangannya langsung menekan stop kontak. Lorong kamar terang seketika. Bayangan putih itu sudah tidak ada lagi. Jaya menarik napas lega. Kakinya melangkah melewati lorong untuk membuka pintu kamarnya. Kunci yang ada di tangannya dicoba untuk membuka pintu. Baru saja kunci masuk ke dalam handle pintu, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu menyentuh pipinya. Pipinya terasa disentuh oleh kain yang menjulur ke dekat bibirnya. Seketika bau busuk menyengat tercium sampai ke hidung. Jaya merasakan seperti ada orang di belakangnya. Dengan keberanian yang tersisa, Jaya menoleh ke belakang. Tepat di belakangnya, dia melihat kepala pocong berada di pundaknya. Dengan ujung kain pocong masih menyentuh pipi Jaya. Jaya berteriak histeris jatuh duduk di depan pocong. Dan dalam waktu yang bersamaan, pocong itu menghilang. Kaki Jaya tidak bisa bergerak. Rasa takutnya semakin menjadi ketika dia melihat pocong itu muncul lagi secara tiba-tiba lewat di lorong kamar menuju tangga lantai 1. Setelah merasa aman, Jaya berdiri dari lantai dan membuka pintu kamarnya. Dia langsung masuk dan tidak keluar dari kamar sampai pagi. Kebesokan paginya sekitar jam 7, Jaya mengetuk kamar Ricky. Dia mau menceritakan apa yang dia lihat kemarin malam. Berkali-kali tangannya mengetuk pintu kamar. Tidak ada yang membuka pintu kamar. Karena tidak ada jawaban, Jaya meninggalkan kamar Ricky untuk berangkat kerja. Setelah berjam-jam beraktivitas di kantor, sekitar jam 7 malam, Jaya sudah sampai di kosannya. Rumah kos yang gelap mulai dari teras rumah membuat Jaya ragu melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam. Ada rasa takut mengingat kejadian semalam, apalagi malam itu belum ada satu lampu pun yang menyala. Itu menandakan kalau Ricky belum pulang dari kantor. Dengan memberanikan diri, Jaya masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu satu persatu. Sampai di lantai 2 dan lampu sudah dinyalakan, Jaya merasa tenang karena tidak mengalami gangguan apapun. Setelah mandi dan rebahan di atas ranjang, tak terasa matanya mulai mengantuk. Jaya melirik ke jam dinding yang ada di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Matanya mulai terasa berat. Samar-samar dia mendengar suara seperti orang menggedor-gedor pintu salah satu kamar di kosan itu. Semakin lama suara gedoran pintu itu semakin keras. Jaya bangun dari tidurnya. Dia berdiri menempelkan kupingnya di pintu kamar. Suara itu masih terdengar. Suara itu seperti berasal dari lantai 1. Tangannya membuka handle pintu. Pelan-pelan kakinya melangkah keluar kamar menuju ke lorong. Baru saja 5 langkah meninggalkan kamar, suara gedoran pintu itu berhenti. Jaya mempertajam pendengarannya. Tidak ada lagi suara yang terdengar. Kakinya terus melangkah menuju ke anak tangga. Kepalanya diulurkan ke bawah, melihat ke bawah anak tangga lantai 1. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada suara yang terdengar. Jaya mengurungkan niatnya untuk menuruni anak tangga. Dia membalikkan badannya untuk kembali ke kamar. Baru saja dia berbalik badan, belum melangkahkan kakinya, matanya melotot melihat ke lorong kamar. Tepat di depan kamarnya, dia melihat sosok pocong berdiri tepat di depan pintu kamar. Dengan badan yang gemetaran, Jaya sekuat tenaga berlari menuju lantai 1.
Dengan berteriak sekuat-kuatnya, Jaya berlari keluar rumah. Teriakan Jaya yang keras membuat beberapa warga yang berada di dalam rumah sampai keluar menghampiri Jaya. Dengan badan gemetaran dan nafas tersengal-sengal, Jaya menceritakan apa yang barusan dilihatnya di lantai 2. Seorang warga memberikan segelas air putih untuk menenangkan Jaya. "Kosan ini memang angker, Dek. Emang Ade nggak tahu kalau kosan ini angker?" tanya salah satu warga yang ada di situ. Nggak tahu, Pak. Saya kos di sini karena murah." Warga di sini udah tahu kalau kosan itu angker. Cuman nggak enak sama yang punya kos. Makanya dibiarin aja. Sampai anak kosnya tahu sendiri. Tapi kayaknya ada 2 orang yang masih kos di sini ya? Iya bener, Pak. Ada 2 orang di kosan. Tapi sekarang lagi nggak ada. Jawab Jaya dengan suara yang masih gemetaran. "Setahu saya, kosan ini setannya bukan 1, tapi banyak, Dek. Salah satunya tuh ada cewek yang suka duduk di ruang tamu," saut salah satu laki-laki yang rupanya satpam di komplek itu. Maaf, Pak. Apa dari dulu kosan ini angker?" "Dulu sih enggak. Dulu banyak yang kos di sini. Tapi sejak pemilik kos ribut sama salah satu anak kos, katanya sih itu anak punya ilmu. Jadi setan yang ada di kuburan di belakang kos ini dipindahin semua ke rumah kos ini. Tapi itu juga nggak tahu kebenarannya. Itu kan cerita dari orang-orang. Pasti benarnya sih nggak tahu ya, Dek." "Emang di belakang itu ada kuburan, Pak?" tanya Jaya penasaran. "Iya, agak jauh dari sini kuburannya, tapi masih satu wilayah," saut salah satu warga yang ada di situ. Ada 1 jam Jaya dan beberapa warga berada di tengah jalan di depan rumah kos. Setelah sedikit tenang, Jaya ditemani satpam komplek masuk ke dalam rumah kos untuk mengambil dompet, handphone, dan baju di dalam kamar. Malam itu juga Jaya terpaksa mencari hotel untuk tidur karena tidak berani tidur di kamar. Kebesokan paginya, saat berada di kantor, Jaya menceritakan apa yang dialaminya kemarin malam. Dia berharap mendapat izin untuk pulang lebih cepat untuk mencari kos lain dan pindah hari itu juga sebelum maghrib. Hari itu, setelah mendapat izin untuk pulang jam 3 siang, Jaya kembali menemui satpam komplek yang kemarin malam menemaninya ke kamar. Ditemani satpam yang bernama Yono, Jaya diantar untuk melihat rumah kos baru yang tak jauh dari komplek perumahan itu. Pak Yono menjamin kalau rumah kos yang dia beritahu itu aman dan bebas dari gangguan setan. Tidak pakai pikir panjang lagi dan melihat rumah kos baru itu banyak penghuninya dan gedungnya masih baru pula, Jaya langsung membayar sewa kos saat itu juga. Dibantu Pak Yono, Jaya membawa semua barangnya ke kosan yang baru sebelum maghrib. Benar apa yang dikatakan Pak Yono, sejak menempati rumah kos baru sampai 5 tahun lamanya, Jaya tidak mengalami gangguan apapun, sampai dia akhirnya pindah kos lagi karena mendapatkan pekerjaan yang baru. Itulah pengalaman Jaya sewaktu menempati rumah kos dengan harga yang murah, ditambah bonus setan sebagai penghuni rumah kos itu. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.